Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pemangsa lewat online. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Perkembangan teknologi yang begitu cepat Pak Paul, sehingga membuat kita juga berkomunikasi dengan lebih cepat, lebih mudah, sarananya tersedia begitu banyak. Tetapi itu juga tidak luput menimbulkan dampak-dampak yang negatif juga Pak Paul. Di samping kita bisa menarik hal yang positif dari semua itu. Nah, hal-hal yang negatif itu antara lain karena komunikasi yang online itu tadi lewat Facebook dan sebagainya, lalu timbul masalah-masalah baru Pak Paul yang selama ini mungkin belum terlalu banyak kejadiannya, tetapi makin lama kan makin sering Pak Paul. Nah, dalam perbincangan di Telaga ini Pak Paul, apakah yang bisa kita bagikan kepada para pendengar kita Pak Paul? Pak Gunawan tadi udah memang memberitahukan kepada kita semua betapa memang kita harus berhati-hati ya melihat bahwa ada aja orang-orang yang jahat yang akan menggunakan fasilitas online untuk memangsa kita. Misalkan saja kita tahu di Indonesia beberapa waktu ini nih kita memang digemparkan dengan beberapa berita tentang anak yang diculik ya setelah berkenalan dengan orang lewat online. Tapi anak itu rupanya ya terlalu percaya, mudah sekali ya ditipu sehingga akhirnya menjadi korban. Nah, hal seperti ini sebetulnya terjadi cukup sering di negara barat yang memang lebih canggih lagi dalam teknologi komunikasi dan informasinya. Seperti yang mungkin pernah saya katakan di dalam acara yang sebelum-sebelumnya di Amerika Serikat, di beberapa wilayah kepolisian, mereka sengaja membentuk tim khusus di dalam kepolisian untuk menyamar menjadi anak-anak remaja atau anak-anak kecil. Karena apa? Dengan menyamar itu, mereka bisa menangkap para pemangsa anak-anak remaja atau anak-anak kecil. Jadi secara proaktif mereka akan masuk ke online, mereka mencoba menjadi anak-anak atau remaja-remaja, berpose dan sebagainya sebagai anak-anak, agar dapat nantinya menangkap para pemangsa itu. Nah, inilah hal-hal yang nanti kita mau bicarakan, memang nggak terbatas pada masalah tentang penculikan anak saja, tapi kita memang harus berhati-hati dengan masuknya teknologi online ini, juga masuk pula lah kejahatan. Ya, sebenarnya memang yang menjadi masalah adalah pengguna online itu sendiri yang belum sepenuhnya siap untuk berkomunikasi secara online ataupun melihat perkembangan teknologi yang begitu cepatnya itu. Di pihak kita sebagai pengguna ini yang belum siap betul gitu Pak Paul, sehingga kita mudah tertipu dan mudah diperalat oleh orang lain gitu Pak Paul. Betul sekali. Jadi sudah tentu kita nggak akan menyalahkan teknologinya sendiri, sebab teknologi ini justru memang bermanfaat ya. Kita ini jadinya yang hidup dalam belahan dunia yang begitu beda, berjauhan, sekarang bisa diakrabkan lewat fasilitas online. Jadi ini adalah alat pendukung jejaring sosial ya. Jadi yang memang kita ini fokuskan bukan pada teknologinya, tapi pada para penggunanya yang memang tidak siap dan ada di antara mereka yang berhati jahat. Iya, Pak Paul, bentuk-bentuk kejahatan yang bisa dilakukan lewat online ini antara lain apa Pak Paul? Misalkan yang pertama adalah kita ini mendapatkan tawaran untuk menerima hadiah dengan syarat kita harus memberikan beberapa data pribadi. Nah, tawaran ini bisa mengatasnamakan lembaga yang belum dikenal ataupun lembaga yang dikenal. Nah, saran saya adalah jangan tergesa-gesa memberi respons. Jika kita mengenal lembaga tersebut, silakan hubungi ya secara langsung dan tanyakan kebenarannya. Apakah memang lembaga ini telah menawarkan hal-hal seperti ini lewat online dan sebagainya. Nah, bila kita tidak mengenalnya, saran saya adalah udah jangan hiraukan tawaran ini. Sebab besar kemungkinan semua ini bohong dan bertujuan untuk mencuri data pribadi kita. Nah, kita tahu bahwa kalau ada orang berhasil mendapatkan data-data pribadi kita,
maka orang ini pun juga lebih berpotensi nanti untuk membongkar rekening-rekening kita di bank atau penggunaan kartu kredit kita dan sebagainya. Ya, kalau penipuan semacam ini bisa juga dilakukan lewat HP, Pak Paul, oleh orang yang bermaksud jahat tersebut gitu, Pak Paul. Betul, jadi memang kita harus berhati-hati ya. Kadang-kadang di HP juga bisa aja ya muncul tawaran-tawaran yang menggiurkan dan meminta kita untuk memasukkan data-data pribadi. Sebab katanya ya untuk pengecekan lah, verifikasi, atau ini akan nanti dikirimkan ke alamat kita atau apa. Jadi hanya perlu beberapa data pribadi sebelum barang-barang ini ditawarkan. Nah, berhati-hatilah kalau seperti lembaganya kita tidak pernah mendengarnya atau apa, udah jangan pusingin, jangan hiraukan. Kalau kita kenal lembaganya, langsung hubungi dan cek apakah benar seperti itu. Ya, Pak Paul, memang orang ini kan mudah tergiur dengan iming-iming hadiah gitu, Pak Paul. Baik yang miskin gitu, yang kaya juga mudah terjerat juga gitu masalahnya. Kenapa ini, Pak Paul? Memang nggak bisa disangka Pak Gunawan, kita itu ada rasa atau sifat tamak ya. Jadi saya kira kalau kita mendapatkan sesuatu yang memang kita anggap berharga, kita susah sekali menolaknya. Sehingga dengan cepat kita akan menabraknya dan mau mempunyainya. Nah, itulah yang memang digunakan oleh para pemangsa ini. Mereka tahu bahwa ada aja lah orang-orang yang akan cukup bodoh untuk menerimanya. Misalnya Pak Gunawan ya, beberapa tahun yang lalu di Amerika Serikat ada seseorang yang menawarkan bahwa kalau mereka menaruh uangnya beberapa banyak, maka nanti mereka akan mendapatkan bunga berlipat kali ganda. Nah, celakanya adalah orang ini seorang pendeta. Dia sebetulnya bukan pendeta awalnya. Dia seorang pedagang atau apa, pengusaha. Terus kemudian banting haluan menjadi seorang hamba Tuhan, melayani sebuah gereja yang dia rintis sendiri. Nah, itulah jemaat-jemaatnya yang menjadi korban. Sebab dia tawarkan dan dia memakai nama Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji kalau kamu tanamkan uang, investasikan segini, maka nanti akan dalam waktu beberapa waktu kembali kepadamu berlipat kali ganda. Dan percaya, banyak orang percaya. Sebab kenapa? Sebab yang berbicara adalah seorang hamba Tuhan. Akhirnya tempat itu diserbu oleh FBI, disita barang-barangnya dan semuanya. Orang itu pun dimasukkan ke penjara dan sekarang tetap mendekam di penjara karena telah terlibat dalam tindak penipuan. Jadi mengambil beberapa juta dolar dari orang yang begitu mudahnya percaya memberikan uang kepada dia. Nah, jadi hal seperti ini bisa dilakukan secara langsung, bisa juga dilakukan lewat online. Ya, jadi itu menyalahgunakan kepercayaan orang lain terhadap dirinya gitu ya, Pak Paul. Betul sekali ya. Di samping itu, Pak Paul, kan banyak sekarang ini surat-surat elektronik yang dikirimkan oleh seseorang yang kita juga tidak ketahui, yang juga bisa menawarkan hal-hal yang menarik seperti itu. Nah, ini bagaimana, Pak Paul? Nah, kadang-kadang memang ya lewat surat-surat email kita bisa dapatkan tawaran-tawaran seperti itu. Namun kadang-kadang surat ini nih mengatasnamakan orang yang kita kenal. Saya pernah mengalami ini, istri saya pernah mengalami ini. Jadi orang-orang ini nih mengatasnamakan orang yang kita kenal. Mereka berhasil masuk menggunakan alamat email orang yang kita kenal itu. Dan dalam surat itu tuh dia memohon bantuan. Misalnya, saya masih ingat yang menulis kepada saya adalah, saya sedang jalan-jalan di Afrika atau di mana, saya lupa. Dan uang saya dicuri. Bisa nggak tolong kamu kirimkan saya uang? Ini rekening saya nih. Nah, waktu saya mula-mula baca, ini memang alamat teman saya, nama teman saya, orang yang saya kenal, yang ada dalam daftar alamat di email saya. Jadi saya kaget sekali. Tapi untung sekali, dalam waktu yang relatif cepat, orang itu, teman saya yang bersangkutan, mengirim email dan langsung berkata, ada orang mencuri data pribadi saya dan meminta-minta uang kepada orang-orang yang ada dalam daftar email saya. Mohon jangan hiraukan. Jadi udah saya diamkan dah. Belum lama, dalam waktu sehari 2 hari, istri saya juga dapat surat yang sama. Tapi kali ini orang itu tuh mengklaim lagi jalan-jalan di negara yang lain lagi, bukan di Afrika. Tapi persis sama. Meminta bantuan karena dia lagi kesulitan, apa uangnya dicuri atau apa dalam perjalanan, bisa nggak tolong kirimkan ke sana. Waduh, jadi kita harus berhati-hati ya, sebab sekali lagi
ini adalah tindak penipuan. Jadi ya coba perhatikanlah gaya dan isi surat tersebut. Biasanya ya bersifat formal. Kan kalau kita dengan teman kita punya cara-cara khusus ya memanggil atau menyapa. Nah surat ini biasanya tidak seperti itu. Dia tidak menggunakan sapaan-sapaan yang khusus. Jadi biasanya bersifat cukup formal. Nah kita langsung hubungi saja teman kita. Jangan lewat email. Hubungi langsung per telepon atau apa dan tanyakan apakah benar begitu. Jadi sekali lagi bahaya sekali. Orang bisa mencuri alamat email kita. Dan menggunakan alamat email kita masuk ke alamat email teman-temannya yang lain-lainnya. Jadi dengan masuknya dia itu ke dalam jaringan kita, ya benar-benar dia bisa langsung masuk, dia bisa berkomunikasi dengan kita. Padahal ini orang bukan orang yang kita kenal sama sekali. Jadi ini adalah modus operandi yang juga dilakukan orang lewat online. Ya, selain orang itu meminta bantuan dan seringkali kita mesti memang melakukan cek ulang gitu Pak Boy ya, dengan orang yang bersangkutan. Tetapi apakah ada modus yang lain atau cara yang lain kecuali dengan meminta bantuan tadi Pak Boy? Bisa yang begini Pak Gunawan. Jadi orang ini kirim email juga, kemudian mengajak kita bekerja sama, menawarkan sebuah usaha. Jadi ini bukannya tawaran hadiah atau minta bantuan, tapi ini suatu proposal untuk kerjasama. Dan misalnya ya surat itu berisikan pengetahuan sedikit banyak tentang siapa kita. Nah kita kan cukup kaget juga, kok dia bisa tahu. Tapi surat itu ya seolah-olah mengenal kita, latar belakang kita, bisnis kita dan sebagainya. Makanya mengajakkan kita untuk bekerja sama. Ajakan ini kemudian menjanjikan imbalan yang berkali lipat dari investasi awal. Nah berisikan proposal, mendapatkan laba dengan cara yang begitu mudah. Tapi syaratnya adalah tanamkan dana atau uang muka terlebih dahulu. Jadi mereka akan berkata untuk kalau setuju perlu cepat karena dikasih alasan-alasan yang bohong deh ya bahwa ini akan beginilah harus direspons dengan segera apa-apa. Jadi orang mendengar itu kadang-kadang ada yang terlalu nafsu, udah langsung kirimkan dana supaya jangan sampai kehilangan kesempatan ini. Padahal penipuan. Ya biasanya kan disebutkan Anda orang yang keberapa gitu. Yang mengindikasikan bahwa memang seolah-olah waktu kita itu terbatas sekali Pak Bos. Kita mau atau enggak gitu aja. Betul, jadi memang tekanan itu diberikan kepada kita untuk bertindak secepat mungkin. Supaya kita itu enggak berpikir lagi. Apakah ini benar, apa bohong, langsung saja. Dan sudah tentu biaya yang dia minta atau dana investasi yang dia minta awalnya enggak terlalu besar. Karena kan memang ya dia tahu kalau kita minta terlalu besar, dia minta terlalu besar, kita langsung tolak karena kita curiga. Jadi jumlahnya memang secara nominal tidak terlalu besar. Tapi ya udah jangan harap uang itu kembali. Benar-benar akan ditipu olehnya. Iya Pak Paul, itu tadi kan modus-modus seperti itu ya seringkali terjadi. Walaupun orang itu tidak mengenal kita, tetapi mereka mempunyai data-data diri kita gitu Pak Paul ya. Tetapi bagaimana kalau ajakan itu bersifat persahabatan? Nah, kita kan mau bersahabat dengan banyak orang gitu Pak Bos. Nah biasanya ini dilakukan ya lewat fasilitas online seperti Facebook ya atau mailing list. Jadi saya ini juga anggota mailing list ya dari beberapa kelompok ya, misalkan teman-teman saya SMP atau SMA. Nah kami pernah kecolongan Pak Gunawan, ada orang masuk ke mailing list kami. Jadi kaget yang menjadi moderator mailing list kami langsung beritahukan kami. Jangan terima, jangan sambuti, dan saya akan keluarkan orang ini. Karena tiba-tiba muncul orang dalam mailing list kami. Nah padahalnya mailing list itu tuh sangat tertutup. Karena kan hanya anggota yang bisa diterima atau dimasukkan ke dalam daftar mailing list. Tapi tiba-tiba ada orang-orang yang bisa masuk. Dan bisa nanya-nanya data-data pribadi kita, ngomong-ngomong. Padahalnya kita nggak kenal sama sekali dengan orang-orang ini. Nah kadang-kadang ya kita mendapatkan undangan atau orang memperkenalkan diri misalkan lewat Facebook. Terus memperlihatkan minat untuk bersahabat. Nah kita mungkin gara-gara pikir ini orang dikenalkan oleh siapa, kita percaya, kita sambuti. Mula-mula misalnya dia merayu lah. Atau nanti lama-kelamaan dia meminta kita melakukan hal-hal yang merugikan diri. Dan sangat-sangat salah. Misalnya Pak Gunawan ada yang meminta supaya misalkan wanita ini berpose dengan pakaian minim atau bahkan tanpa busana sama sekali. Dan ada aja orang yang mau gitu tuh. Karena tergiur lah,
percayalah, jatuh cinta lah, padahalnya ini orang siapa sebenarnya, dari mana, apa dia nggak tahu. Tapi memang ya ada aja lah orang sebodoh itu. Saya harus gunakan kata yang memang keras atau yang memang agak keras, agak kasar. Ya memang itu faktanya, ada orang yang sebodoh itu bersedia ya berpose-pose, diambil fotonya kemudian dikirimkan lewat fasilitas online. Nah, kita harus mengerti bahwa semua yang masuk ke dunia maya dapat disebarluaskan untuk segala kepentingan. Nah, biasanya yang dituntutnya adalah kalau kita nggak mau memberikan yang dia minta sejumlah uang, atau kalau kita nggak kasih uang itu, dia akan berkata, saya akan sebarluaskan, saya akan masukkan foto kamu ini nih di Facebook atau di mana di jejaring sosial kamu. Nah, kita kan bisa kelabakan. Apalagi kalau kita memang khilaf, kita baru sadar setelah kita lakukan itu, wah ilah kok saya mau aja begitu. Nah, ini gambar-gambar bisa kemana-mana. Jadi orang bisa melihatnya, berapa juta orang pun bisa melihatnya. Jadi ini sangat-sangat bahaya sekali. Nah, jadi kita juga mesti berhati-hati. Ya, tapi biasanya memang orang-orang seperti itu menawarkan hadiah-hadiah atau imbalan-imbalan di awalnya yang cukup besar gitu Pak Paul, untuk mendapatkan foto-foto seperti itu. Nah, itu bisa jadi lewat sepertinya tuh ya kontrak bisnis lah ya, hal-hal yang bersifat komersial gitu. Tapi ada juga yang lewat persahabatan Pak Gunawan. Jadi benar-benar dia pupuk persahabatan ini. Dia akan tanya, dia akan perhatikan, dia akan mau kirimkan barang lah, menunjukkan dia sungguh-sungguh mau bersahabat. Jadi ini nggak terjadi dengan cepat. Lewat waktu yang agak panjang, bisa berbulan-bulan. Sehingga anak kita yang nggak tahu apa-apa pikir, aduh, punya sahabat yang begitu baik, memperhatikan saya begini. Terus kayak karena anak-anak remaja diajak ngomong yang nyerempet ke arah seks, mulai menanggapi, mulai ngomong lah apalah, menyambuti hal-hal yang bersifat seks. Nah, lama-kelamaan dia munculkan, bersedia dong, tolong dong, kamu foto dong. Misalkan nggak pakai apa, misalnya atasnya dulu kamu copoti bagaimana. Nah, lama-lama akhirnya sampai bisa ke tanpa busana sama sekali. Dan ini terjadi Pak Gunawan. Ini cerita bukannya saya ngarang. Jadi benar-benar terjadi. Tapi ya ada orang yang mau aja digituin. Padahalnya seumur umur nggak pernah bertemu dengan orang tersebut. Jadi anak-anak kita memang harus kita beritahukan, berhati-hati. Banyak pemangsa seperti ini juga. Ya, ada penawaran-penawaran zaman sekarang ini yang kita tidak perlu datang sendiri ke tokonya atau melihat barangnya, tapi hanya lewat jejaring sosial itu tadi Pak Paul, lewat Facebook atau lewat penawaran-penawaran lewat blog dan sebagainya. Nah, apakah hal itu juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang jahat ini untuk mengelabui banyak orang juga Pak Paul? Bisa sekali Pak Gunawan. Jadi sekarang memang kan banyak sekali arus perdagangan yang terjadi lewat fasilitas online ya. Jadi kita pesan barang, kemudian kita minta barang itu dikirimkan kepada kita, dan kita membayarnya biasanya lewat kartu kredit. Nah, kita mesti memastikan bahwa lembaga itu terpercaya dan memiliki sistem pengamanan yang baik. Jadi jangan beli barang sembarangan dari perusahaan atau lembaga yang sama sekali kita nggak kenal, namanya apa. Hati-hatilah, sebab lembaga-lembaga ini tidak bertanggung jawab kepada lembaga yang lebih besar yang menaungi mereka. Jadi ya percayalah atau gunakanlah atau pilihlah lembaga-lembaga yang memang besar, terpercaya, dan kita tahu teman-teman kita juga udah beli barang di sana dan mendapatkan barangnya dengan baik. Karena apa? Nomor satu, memang bisa aja kita ditipu. Bahwa kartu kredit kita yang kita berikan, itu nomor-nomornya berarti ada di tangan orang tersebut. Nah, hal ini memang hal yang perlu diwaspadai. Sebab kenapa? Beberapa kali terbongkar di Amerika Serikat, orang mau meminjam uang dari bank. Menggunakan kan loan, pinjaman. Nah, data-data pribadi yang diserahkan itu kepada bank, kemudian disalahgunakan oleh petugas bank itu sendiri. Nah, sudah tentu waktu bank itu mengetahui, mereka benar-benar bersikap sangat tegas sekali, melaporkan ke polisi dan menangkap serta memasukkan orang itu ke dalam penjara. Tapi poinnya adalah hal itu pernah terjadi juga. Karena apa? Waktu kita menyerahkan data-data pribadi itu, kalau orang itu berniat jahat, memang dia bisa salah gunakan. Karena waktu kita beli barang atau apa, yang ditanyakan hanyalah data-data pribadi. Selain kartu kredit kita itu nomornya berapa. Selama kita bisa supply semua itu, berarti dia akan miliki semua data-data pribadi itu.
Jadi kita mesti berhati-hati, karena kalau tidak, nanti dia gunakan kartu kredit kita, kemudian dia akan mengeruk uang kita. Ya, bahkan di Amerika Serikat, Pak Gunawan, ini orang yang saya kenal secara pribadi. Ternyata orang itu tuh menggerayangi box suratnya dan mengambil surat-surat yang memang berisikan data pribadi dia. Dan orang itu berhasil masuk ke akunnya menggunakan kartu kreditnya, membelanjakan kartu kreditnya sampai beribuan dolar. Tapi untung di sana ya memang sistemnya baik. Begitu dilaporkan, kartu kreditnya memang langsung menutup dan tidak meminta orang yang saya kenal ini untuk membayar balik. Karena memang mereka tahu ini adalah tindak penipuan. Jadi terus mereka telusuri sampai akhirnya bisa menangkap si orang tersebut. Jadi hal-hal seperti ini bisa terjadi. Jadi kalau kita mau serahkan nomor kartu kredit kita, benar-benar kita mesti pastikan lembaga itu terpercaya. Ya, banyaknya korban yang berjatuhan akibat hal-hal yang bersifat online seperti ini, Pak Pol. Itu kan sebagian besar karena ketidaksiapan kita sebagai pengguna yang ikut terjun di dalam hubungan jejaring sosial ini. Maka saran apa yang Pak Pol ingin sampaikan kepada para pendengar kita gitu, Pak Pol? Saya akan coba simpulkan, Pak Gunawan, ya, supaya kita mengerti ya lebih baik lagi tentang manusia ya, dan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita ini harus menyadari bahwa orang jahat akan selalu ada. Dan orang jahat akan selalu merancang modus baru untuk melakukan kejahatannya. Namun prinsipnya selalu sama, yaitu memanfaatkan sifat tamak dalam diri kita. Nah, jadi berhati-hatilah dengan tawaran yang begitu menggiurkan, sebab inilah kail yang digunakannya untuk mencuri di kolam kita. Jadi kita mesti benar-benar berhati-hati. Yang kedua, mengecek ulang. Ya, bukanlah pertanda bahwa kita ini telah kehilangan kepercayaan kepada sesama. Ini adalah pertanda hikmat. Kita mesti mengecek ulang. Tuhan meminta kita menjadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Berhubung banyaknya orang jahat di sekitar kita. Jadi tidak ada salahnya kita itu memang harus berhati-hati dan mengecek ulang. Sekali lagi, ini adalah perlambangan hikmat dalam hidup kita. Ya, Pak Pol, mengenai sifat tamak itu memang tadi kita sudah bahas dan hampir semua orang punya sifat tamak itu. Nah, ini bagaimana kita bisa mengendalikan diri dari tawaran-tawaran yang menyesatkan ini, Pak Pol? Nah, kita kan memang mengerti bahwa kita ini masing-masing punya sifat sedikit lebih tamak dah. Nah, kita harus hati-hati, karena kalau kita nggak hati-hati, kita itu mau mendapatkan justru akan mengalami kerugian. Jadi kita jangan pikirkan mendapatkannya. Kita pikirkan kerugiannya dulu. Kalau ini akan menimbulkan kerugian, nah berarti kita harus menempuh jalan yang lebih panjang, memastikan bahwa ini bukanlah sebuah penipuan. Ya, sebaliknya Pak Pol, kalau ada orang yang mengecek ulang kepada kita karena kita meminta sesuatu atau mengusulkan sesuatu, dan tadi kan Pak Pol juga menyarankan supaya kita tidak cepat-cepat percaya pada orang yang menghubungi kita. Nah, kalau kita di pihak yang dicek ulang, sikap kita sebenarnya bagaimana, Pak Pol? Kalau kita dicek ulang, ya kita harus berbesar hati ya. Kita mengerti bahwa inilah dunia yang kita tinggali sekarang. Kejahatan mulai berubah, modus operandinya sekarang lebih banyak atau banyak yang menggunakan fasilitas online. Jadi kalau ada orang yang mengecek ulang siapakah kita, terima. Berikan data-data seperlunya supaya orang bisa kembali mempercayai kita. Atau jangan sampai orang memiliki praduga yang tidak tepat tentang siapa diri kita. Ya, jadi sikap misalnya kita merasa tersinggung karena dicek ulang sebenarnya tidak perlu, dan malah ini untuk melindungi hubungan kita dengan orang itu ya, Pak Pol ya. Betul sekali, betul sekali. Apa saran Pak Pol terhadap para pemuda-pemudi kita yang juga sering kali menggunakan fasilitas itu, Pak Pol? Aduh, saya kira hanya dalam satu kalimat saja, Pak Gunawan, yaitu dengarkanlah nasihat orang tua. Yaitu ya tetap minta anak-anak remaja, anak-anak untuk dengarkan nasihat orang tua. Ya, kehati-hatian orang tua bukanlah pertanda bahwa mereka kuno lah atau tidak terpelajar lah, apalah, bukan. Mereka lebih mengenal sifat manusia. Itu sebabnya mereka ingin melindungi anak-anaknya dari bahaya yang mengancam. Nah, masalahnya anak-anak remaja memang tidak menyadari hal ini. Seringkali karena bergebu-gebu dan cepat percaya, mereka langsung menuduh orang tuanya lah yang memang
bermasalah sehingga nggak percaya Allah apalah inilah yang dilakukan dan sebagainya. Tapi tidak ada salahnya berhati-hati. Ya, waktu kita misalkan mau bertemu dengan seseorang atau apa, orang tua bilang saya ikut supaya saya bisa memastikan bahwa ini benar. Terima. Ya, jangan melarang orang tua ikut dengan kita. Justru kita perlu perlindungan. Jangan sampai kita bodoh. Nah, untuk nasihat orang tua ini kadang-kadang kan banyak pemuda, remaja itu yang menganggap orang tuanya sudah ketinggalan zaman, yang tidak bisa mengikuti bahwa ini pertemanan di dunia maya ini ya memang seperti ini gitu Pak Pol. Nah, ini bagaimana Pak Pol? Jadi ya sudah tentu orang tua memang harus bicara dengan hati-hati, dengan lembut. Dan orang tua juga sebaiknya mengertilah tentang teknologi informasi ini. Jangan sampai orang tua itu ya ketakutan tanpa alasan juga. Itu juga saya kira pentingnya. Namun setelah orang tua pelajari atau apa, mintalah anak juga untuk terbuka tentang ajakan-ajakan yang dia terima atau apa, supaya nanti anak bisa percayakan ini kepada orang tua dan orang tua bisa memberikan panduan atau nasihat kepada anaknya. Ya, menjaga bahwa anak tidak merasa diintervensi ini. Nah, ini kan tidak mudah gitu Pak Pol bagi orang tua. Betul, sudah tentu anak-anak seringkali itu mungkin nggak terima ya kok orang tuanya mau campur, tapi anak-anak tolong terbukalah bahwa maksud orang tua baik, hanya mau menjaga kita. Kalau orang tua kurang mengerti, berilah penjelasan baik-baik apa sih sebetulnya yang dilakukan dan sebagainya. Tapi waktu orang tua memberikan nasihat untuk kita berhati-hati, ya mohon camkan juga. Ya, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan? Amsal 16 ayat 25 berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, saya kira ajakan menggiurkan ya lewat online tampak seperti jalan yang begitu lurus dan begitu mudah untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Namun berhati-hatilah sebab bisa jadi itu justru adalah jalan menuju maut. Ya, justru jalan yang lurus ini kadang-kadang membuat kita tergelincir Pak Pol. Nah, tidak waspada dan menyebabkan kondisi kita sangat berbahaya gitu. Ya, terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan ini dan para pendengar sekalian. Terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pemangsa lewat online. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.